Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya, Suci Dwi Pratiwi. Nah, dulu ini sedekah seringkali dilakukan secara offline, entah langsung ke yayasan atau melalui rumah ibadah, atau bisa juga sedekah lewat penggalangan dana yang turun ke jalan. Di era yang serba elektronik saat ini, sedekah saja sudah bisa dilakukan secara online loh, hanya dengan menggunakan aplikasi. Kita bisa menjadi solusi terbaik dalam bersedekah atau berdonasi tanpa perlu repot keluar rumah. Nah, aplikasi Kita Bisa itu apa sih? Aplikasi Kita Bisa merupakan situs yang mempertemukan pihak donatur dan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana ini bermacam-macam, mulai dari organisasi hingga per individu. Terdapat banyak kasus keterbatasan informasi antara yang membutuhkan dana atau dukungan material atau permintaan dengan pihak yang memiliki kelebihan sumber daya atau penawaran. Melihat kesenjangan tersebut, Kita Bisa hadir sebagai platform sosial enterprise yang berfungsi mempertemukan pihak yang membutuhkan dukungan dengan masyarakat yang memiliki sumber daya yang berlebih. Kita bisa menjadi fungsi penggalangan dana ataupun berdonasi secara online yang sangat berguna dan sudah banyak dipakai seluruh Indonesia. Adapun di sini perkembangan Kita Bisa di Indonesia. Kita Bisa merupakan sebuah platform yang dikelola oleh Yayasan Kita Bisa sebagai operator kegiatan galang dana dan donasi, serta didukung oleh PT Kita Bisa Indonesia yang memberikan support teknologi dan subsidi biaya operasional. Saat ini, Kita Bisa sudah membantu 6 juta orang baik untuk berdonasi kepada 100.000 galang dana, 300 lembaga sosial, dan 250 program perusahaan. Kita Bisa sudah berdiri pada tahun 2013. Artinya sudah lebih dari 9 tahun Kita Bisa menjembatani donatur dengan berbagai kegiatan sosial. Selanjutnya ada regulasi Kita Bisa. Di sini Kita Bisa merupakan lembaga penyelenggara amal yang diawasi oleh badan pemerintah dan kecil kasus penipuan. Sejauh ini, aplikasi Kita Bisa merupakan aplikasi donasi yang paling bagus dan terbebas dari bug atau error. Dari sisi fitur maupun UI UX cukup memuaskan. Teruntuk pegiat sedekah subuh, aplikasi Kita Bisa wajib digunakan karena tersedia fitur untuk hal tersebut. Di sini ada fitur layanan aplikasi Kita Bisa, memiliki beragam fitur yang akan memudahkan berdonasi secara rutin dan membayar zakat secara online. Fitur-fitur ini dalam aplikasi Kita Bisa antara lain yaitu donasi mulai dari Rp1.000. Nah, di sini seperti yang dibilang itu, jadi aplikasi Kita Bisa memudahkan untuk berbagi secara rutin. Terus ada fitur donasi otomatis. Di sini bersedekah setiap subuh maupun bersedekah rutin secara harian, mingguan, atau bulanan hanya dalam satu kali transaksi. Serta dapat memilih untuk berdonasi di halaman galang dana pilihan atau kategori yang diminati. Yang ketiga, fitur auto debit di kantong donasi. Pengguna dapat mengaktifkan fitur auto debit kantong donasi agar donasi otomatis tidak terputus. Yang keempat, ada kalkulator zakat dan zakat otomatis. Nah, jika kalian belum tahu atau bingung untuk menghitung kewajiban zakat profesi dan mal yang harus dibayarkan, melalui fitur kalkulator zakat ini, kita bisa jadi tahu berapa nominal zakat mal dan profesi yang harus dibayarkan. Selain itu, di aplikasi Kita Bisa juga sudah ada fitur zakat otomatis yang memudahkan untuk membayar zakat secara rutin. Terus di sini juga ada jadwal terbaru volunteer. Jika mau jadi relawan baik di kegiatan volunteer tapi nggak tahu jadwal tripnya, nah di aplikasi ini kita bisa menggunakan cek jadwal volunteer terdekat dan dapat membeli tiketnya. Terus ada bisa melihat riwayat donasi. Nah, riwayat donasi ini kita lihat melalui fitur donasi saya. Dengan adanya daftar, tanggal, nominal galang yang dibantu menjadi lebih baik. Terus ada update terbaru dari Kita Bisa, ini mengenai berbagai fitur dan layanan Kita Bisa.
Selanjutnya ada kelebihan dari Kitabisa. Sebagai aplikasi donasi, Kitabisa memang cukup unggul. Selain dari UI UX yang nyaman, fiturnya cukup lengkap. Berikut adalah kelebihan dari aplikasi Kitabisa. Yang pertama, memiliki dompet donasi yang bisa diisi dengan berbagai metode pembayaran. Yang kedua, ada prioritas untuk penggalangan dana yang mendesak. Yang ketiga, adanya fitur saling bantu untuk mendapatkan biaya rumah sakit. Yang keempat, statistik donasi cukup lengkap. Yang kelima, bisa mulai sedekah atau donasi mulai dari Rp1.000 saja. Yang keenam, adanya fitur yang bisa digunakan untuk sedekah saat subuh. Tidak terdapat bug atau error. Dan yang terakhir, penggunaan nyaman dan proses login mudah. Lalu selanjutnya, adapun kekurangan aplikasi Kitabisa. Di sini aplikasi Kitabisa memang memiliki banyak sekali kelebihan. Hanya beberapa yang membuat merasa kurang puas. Berikut adalah kekurangan dari aplikasi Kitabisa. Yang pertama, adanya biaya admin untuk setiap isi dompet donasi. Yang kedua, bagi donatur apabila salah transfer saat ini dompet donasi, maka untuk pencairan dana kembali perlu waktu yang cukup lama. Yang ketiga, perlu proses untuk memakan waktu cukup lama untuk mencairkan dana karena terlibat dahulu dengan kontak pihak Kitabisa. Selamat datang di aplikasi Kitabisa sebagai aplikasi pembantu donasi. Nah, di sini kita sudah ditampilkan mengenai tampilan utama, yaitu ada di bagian beranda. Kita langsung disodorkan kepada 4 menu utama, yaitu yang pertama di sini ada beranda. Menu ini akan ditampilkan pertama kali saat pengguna telah login, dan di sini pastikan kalian semua telah login pada akun Kitabisa. Nah, pada beranda ini memuat berbagai fitur dan jenis donasi, mulai dari fitur layanan yang tersedia, berbagai program spesial dan kategori donasi pilihanmu. Serta di sini ada doa-doa khusus orang-orang yang terbantu. Dan di sini ada bisa bantu kategori pilihanmu, kayak mau donasi di kegiatan mana, di kegiatan sosial atau bantuan pendidikan, panti asuhan dan lainnya. Nah, terus ada juga program donasi berkelanjutan, terus ada dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di sini ada menu donasi. Nah, pada menu donasi ini terdapat banyak sekali fitur penggalangan dana yang dapat kita urutkan dan filter berdasarkan kebutuhan atau jenis donasi yang kita ingin donasikan. Misalnya kita ingin jenis donasinya ingin kepada kegiatan sosial, maka kita akan cari kegiatan sosial dan yang lainnya juga. Nah, di sini tuh di program donasi sudah ada banyak penggalangan dana yang disediakan atau ditawarkan kepada pengguna donasi. Nah, banyak juga layanan seperti sedekah saat subuh dan lain sebagainya. Di sini kita bisa urutkan pada saat paling mendesak, paling sesuai, atau bahkan yang paling terbaru. Nah, di sini kita juga bisa filter ini oleh Kitabisa atau digalang oleh yayasan atau digalang oleh publik. Nah, kita bisa terapkan filter ini. Lalu kita cari penggalangan dana sesuai dengan yang kita urutkan dan kita filter tadi. Terus selanjutnya di sini ada fitur donasi saya. Nah, di donasi saya ini seperti riwayat donasi. Pada menu donasi saya terdapat jumlah beberapa kali donasi yang dilakukan, lengkap dengan kalendernya dan juga statistik jenis donasi apa yang sering dilakukan. Jika udah sedekah, maka di sini nanti akan ada keluar tanggal-tanggal di mana kita sedekah donasi. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat apa saja yang telah kita donasikan, penggalangan dan apa yang kita bantu ikut donasi. Nah, terus udah gitu kita pernah tulis gak doa-doa kepada orang lain untuk donasi. Nah, terus habis itu di sini ada fitur inbox. Nah, inbox di sini itu terdapat fitur kabar dan pesan.
Fitur kabar sendiri ini mengabarkan tentang pencarian dana terbaru, sedangkan fitur pesan fungsinya untuk menerima dan berkirim pesan, tapi di sini belum ada karena belum diaktifkan lebih jauh. Nah, terus di sini ada akun. Nah, akun di sini itu terdapat informasi pribadi terkait dengan kantong lengkapi profil yang belum selesai, terus ada kantong donasi, ada donasi otomatis, ada pengingat donasi. Jadi ini bisa buat mengingat kita misalnya jam-jam tertentu saat kita donasi maunya jam kapan aja. Terus ada voucher donasi. Terus di sini ada bisa menunaikan zakat, terus ada pengaturan dan hal-hal lain yang dapat membantu menangani masalah yang ada pada saat kita berdonasi. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan karena belum ada masukan lebih lanjut terkait donasi ini. Dari saya sendiri tampilannya cukup bagus dan ini sangat bermanfaat. Nah, dari donasi ini itu biaya kita bisa berdonasi mulai dari Rp1.000 per tiap harinya. Nah, ini bisa banget nih buat teman-teman melakukan kebaikan hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Mungkin itu saja penjelasan dari mengenai aplikasi Kitabisa. Untuk kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.